Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama ibadah bersama pada saat ini. Kita angkat pujian, kita puji sembah Dia. Berikan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sebab kami ingin memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Yang kami persembahkan di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Yesusku, pengamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang benar, Allah yang layak kami tinggikan. Sekalipun kami mengalami musim yang tidak enak dalam hidup kami, namun kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau yang selalu menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sama-sama di hadapanku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terima kasih tanpa seizin-Mu. Yes, terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap menerima berkat yang dari Engkau. Berkat yang boleh menguatkan hati kami. Berkat yang boleh menghiburkan Tuhan. Dan memampukan kami untuk menjalani hari demi hari di dalam Engkau. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online saat ini. Kita bersyukur sekalipun masih ibadah online, tapi kita percaya ketika Tuhan berkenan atas ibadah kita dan kita bersikap dengan benar saat beribadah, maka kuasa ibadah itu akan dapat kita terima. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih berkaitan dengan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah makna kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus kita akan awali terlebih dahulu pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus sampai saat ini masih menjadi perdebatan, masih menjadi polemik. Bahkan di awal-awal gereja, kebangkitan Kristus juga menjadi suatu polemik. Sehingga ketika Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Artinya ada sesuatu yang sedang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Bahwa kehidupan jemaat awal, mereka mengalami tekanan-tekanan di dalam hal iman mereka yang mempercayai bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ketika kita membaca Injil-Injil sinoptik, saudara, di situ disebutkan bahwa ada suatu upaya dari kekuasaan yang ada saat itu untuk menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebohongan. Padahal kita tahu bahwa Injil mencatat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bahkan Rasul Paulus di dalam ayat sebelumnya dikatakan, di dalam ayat 12, bahwa ada orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Dalam Injil dikatakan bahwa orang-orang Saduki termasuk golongan-golongan yang tidak percaya kebangkitan. Tetapi juga ada orang-orang di Korintus ini yang tidak percaya kebangkitan, khususnya kebangkitan Kristus. Mengapa saudara? Karena ada hal-hal yang disampaikan. Bahwa ketika Yesus bangkit, ada penguasa-penguasa Romawi saat itu. Yang menyebarkan suatu berita bahwa kebangkitan Yesus adalah kebohongan. Bahkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan sebagian besar orang-orang Yahudi juga menyebarkan berita-berita tersebut. Tetapi saudara, kita akan lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada makna kebangkitan Kristus. Bahwa ada hal-hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bahwa banyak saksi mata. Ya, banyak saksi mata melihat Yesus hidup setelah kematiannya di kayu salib. Yang pertama kita lihat adalah wanita dipakai oleh Tuhan sebagai saksi kebangkitannya. Kalau kita baca di dalam Injil
Markus 16 ayat 9, di situ disebutkan bahwa pertama kali yang ditemui oleh Yesus adalah Maria Magdalena. Yesus menemui wanita pertama kali. Padahal saudara, adat istiadat Yahudi saat itu, wanita memiliki kelas yang tidak diperhitungkan. Tetapi kenapa Yesus mau menampakkan diri pertama kali kepada wanita? Yesus tidak takut pemberitaannya, kebangkitannya akan ditolak karena ketidakpercayaan terhadap saksi yang ada. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada semua orang, mulai dari wanita-wanita yang pertama kali ditemui oleh Yesus. Lalu ada juga Petrus dan murid-muridnya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, di situ disebutkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas, lalu selanjutnya kepada murid-murid yang lain. Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada satu orang, bahkan kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya dikatakan kepada 500 orang, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagian waktu itu Paulus katakan masih hidup. Artinya apa? Bahwa kesaksian ketika Yesus bangkit itu tidak bisa diragukan lagi. Karena banyak orang yang melihat. Banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bahkan di dalam suatu tulisan, ya, Gaius Plinius, ya saudara, dia adalah seorang penulis yang sangat berpengaruh pada masa Romawi. Dia menulis kepada Kaisar Trajan sekitar tahun 112 Masehi. Gaius ini menceritakan bagaimana orang-orang percaya kala itu, mereka sungguh-sungguh hidup dalam ibadah mereka. Mereka sungguh-sungguh hidup dalam iman mereka. Mereka sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus. Ketika Yesus tidak bangkit, ketika mereka tidak mengalami bahkan tidak melihat kebangkitan Yesus, mana mungkin mereka bisa memiliki iman seperti itu? Iman bukan saja ketika dia mempercayai, mereka mempercayai, tetapi ada sebagian besar jemaat Tuhan, rasul-rasul yang rela untuk mati syahid. Untuk mempertahankan iman mereka, percaya mereka bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan dibangkitkan. Jadi bukti-bukti itu sungguh ada Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus kita percayai juga pada jemaat Tuhan dalam kondisi masa akhir ini. Karena serangan-serangan itu tidak saja pada waktu itu, tetapi juga sampai saat ini serangan itu terus dilancarkan untuk melemahkan kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan melihat bersama-sama apa sesungguhnya makna kebangkitan Kristus. Sampai-sampai pada masa itu banyak orang yang menentang, banyak pemimpin yang menentang, orang-orang Yahudi yang menentang. Apa sebenarnya makna kebangkitan Kristus itu? Sehingga mereka begitu takut menerima suatu kenyataan bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Makna kebangkitan Kristus bagi Allah. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah makna kebangkitan Kristus bagi Allah. Lalu nanti yang kedua adalah makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Makna kebangkitan Kristus bagi Allah. Saudara, sesungguhnya Allah itu enggak perlu buktikan apa-apa, saudara. Allah tidak perlu membuktikan kalau dia bangkit. Karena dia itu Allah kok. Buat apa membuktikan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah ini ya saudara. Bagaimana dia harus membuktikan kepada manusia. Karena keterbatasan manusia. Sehingga dia perlu untuk memberikan bukti-bukti kepada manusia. Saya ambil ilustrasi seperti ini saudara. Ketika kita tahu sifat api. Api adalah benda yang panas. Api tidak perlu membuktikan dirinya panas. Tetapi api perlu menunjukkan, membuktikan kepada manusia
bahwa api itu panas. Dengan cara bagaimana? Manusia harus mengalami terlebih dahulu bersentuhan dengan api. Sehingga manusia tahu bahwa api itu panas. Tetapi api sebenarnya nggak perlu menunjukkan bahwa dirinya itu panas. Karena manusia yang harus terima bukti itu, manusia yang harus memahami pengertian itu, maka api perlu dibuktikan kepanasannya dengan bersentuhan dengan manusia. Sama dengan Allah. Allah sesungguhnya nggak perlu buktikan apa-apa, tetapi karena keterbatasan pikiran manusia, termasuk kita saat ini, maka dia perlu untuk membuktikannya. Yang pertama saudara, bahwa kebangkitan Kristus bagi Allah adalah membuktikan nubuat Allah dapat dipercaya. Pengilhaman Allah terhadap orang-orang percaya, hamba-hambanya pada masa perjanjian lama, itu bisa dipercaya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 saudara. Kita tidak akan jauh-jauh dari pasal 15 ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Yesus, kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Dalam hal ini adalah perjanjian lama. Kalau saudara bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 sampai 32, bagaimana Rasul Petrus saat itu membandingkan atau menyampaikan nubuatan yang telah disampaikan di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Saat itu Petrus mengutip Mazmur, ya. Mengutip Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 bahwa Yesus kematiannya dan juga kebangkitannya itu sudah dinubuatkan. Allah memberikan pengilhaman kepada Daud. Jadi waktu itu Daud tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Memang Daud yang berbicara. Memang Daud yang menulis Mazmur itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Daud adalah pengilhaman dari Roh Kudus. Dan nubuat itu terjadi dan tergenapi. Oleh sebab itu Allah ingin membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang disampaikan, apa yang dinubuatkan pasti digenapi. Artinya Allah bisa dipercaya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus mempercayai apa yang disampaikan Allah dapat dipercaya. Lewat apa? Lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu yang pertama, Allah membuktikan bahwa ucapannya, nubuatannya adalah bisa dipercaya. Lalu yang kedua, Allah ingin membuktikan apa saudara? Allah ingin membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Lewat kebangkitan Kristus, Allah membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas maut. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Di situ disebutkan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya kebangkitan Yesus, dia mengalahkan maut. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita bandingkan saudara, ya, kita masuk kepada Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Di sini disebutkan bahwa Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Manusia biasa tidak bisa memberikan nyawanya saudara. Bunuh diri, kematian yang tidak
sesuai waktunya, itu bukan artinya manusia menyerahkan nyawanya, tidak. Lalu ketika sudah menyerahkan nyawanya, dia bisa mengambilnya kembali. Aku mau hidup kembali, tidak bisa, saudara. Tetapi Allah tahu apa yang harus dibuktikan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Lewat kebangkitannya, Allah ingin membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Lalu saudara, kita masuk yang kedua, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Apa itu? Yang pertama adalah kebangkitan Kristus bermakna dia memutuskan mata rantai dosa, yaitu maut. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ada di dalam suatu lingkaran atau siklus dosa. Dia akan terus berputar, dosa itu tidak akan pernah putus. Tetapi kebangkitan Yesus dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang percaya. Kebangkitan Kristus memutuskan rantai dosa yang sudah dibuat oleh Adam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makna yang kedua adalah kebangkitan Kristus meneguhkan iman orang-orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, di situ disebutkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara dan saya percaya pada Yesus, tetapi ketika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bahkan kita akan terus hidup dalam dosa, dalam siklus dosa itu. Tidak bisa terputuskan. Tetapi kebangkitan Yesus mampu memutuskan itu semua. Dan iman kita semakin diteguhkan. Bahkan dikatakan tadi, kita tidak lagi hidup dalam dosa kita. Tetapi ketika Yesus enggak bangkit, maka kita tetap hidup dalam dosa kita. Keteguhan iman kita akan semakin tumbuh, akan semakin kuat ketika kita mempercayai kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir saudara, apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah suatu kepastian bagi kebangkitan orang-orang percaya. Di dalam ayat yang ke-22 1 Korintus 15 ayat 22, di situ disebutkan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup bukan hanya untuk di dunia ini saudara. Tetapi hidup juga untuk kepada masa yang akan datang, yaitu kekekalan. Maukah kita hidup bersama dengan Yesus dalam kekekalan? Ketika kita ada dalam persekutuan dengan kebangkitan Kristus, maka kita pun akan menikmati persekutuan kehidupan kekal bersama dengan Dia di kerajaan surga. Itulah makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Apa yang bisa kita simpulkan saudara? Lewat renungan kita pada saat ini. Ayat terakhir kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus telah mati dan dibangkitkan. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Dia yang sudah bangkit itu. Yang mau mempersekutukan dirinya dengan kita saudara. Kebangkitan Kristus menjadikan kita yang percaya ada di dalam persekutuan kekal dengan Kristus. Dan kita akan hidup bagi Kristus. Maknai kebangkitan Kristus supaya kita semakin diteguhkan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, walaupun hanya sebagian kecil saja, tetapi Tuhan kami mohon Roh-Mu menerangi pikiran kami, menerangi hati kami Tuhan, supaya kami dapat memaknai kebangkitan-Mu lebih kurang 2000 tahun yang lalu, untuk kami pakai sebagai Tuhan pondasi iman kami pada masa kini menghadapi hari-hari akhir menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Kami tahu banyak hal yang akan menggerus iman kami. Kami tahu banyak hal yang akan menggerogoti Tuhan kepercayaan kami kepada Engkau Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang telah mati dan dibangkitkan dan naik ke surga. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus menguatkan kami ketika kami mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang dikatakan oleh firman-Mu semua adalah ya dan amin. Dan biarlah itu semua Tuhan dapat membawa kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Tetap berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Berkat Allah turun menyertai mereka Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan Tuhan untuk merayakan Paskah atau paling tidak melakukan ibadah sekalipun secara online. Saya akan bacakan beberapa pengumuman bagi kita semua. Kita masih mengadakan ibadah online untuk umum, bisa diakses mulai jam 6 pagi setiap hari Minggu. Kemudian jam-jam berikutnya ada juga ibadah online untuk kids maupun teens, ya. Kemudian hari yang sama, minggunya, selain ibadah online, ada ibadah tatap muka, yaitu untuk yang di cabang Diponegoro, minggu dimulai jam 16.15. Kemudian petangnya di SAP untuk youth mulai jam 18. Saya ulangkan, yang sore hari jam 16.15 di cabang Tugu untuk ibadah tatap muka umum. Kemudian sore harinya di SAP lantai 3 untuk ibadah youth mulai jam 18. Kemudian ada ibadah tatap muka juga tiap Sabtu untuk kaum wanita, diselenggarakan juga di cabang Diponegoro jam 16. Sekali lagi untuk kaum wanita ada ibadah tatap muka setiap Sabtu di cabang Diponegoro jam 16. Kemudian juga ada fellowship doa. Yang pertama, Selasa fellowship doa tatap muka di SAP. Selasa jam 18. Kemudian fellowship doa tatap muka hari Jumat mulai jam 18 di cabang Diponegoro. Kemudian atas nama Ibu Gembala Senior yaitu Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno, Gembala Sidang Bapak Pendeta Musa Arif Haryawan, dan seluruh staf penggembala, termasuk juga para majelis pengurus gereja, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Juga termasuk di dalamnya dukungan-dukungan baik doa maupun persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan.
baik yang langsung disampaikan di SAP tiap minggu jam 9 sampai jam 12, ada petugas di sana, maupun di dalam ibadah tatap muka yang ada, tadi saya sebutkan di atas. Atau mungkin bisa Bapak Ibu Saudara sampaikan lewat transfer BCA, rekening nomor 0374 340 723. Saya ulangkan 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi, Bank Sentral Asia. Berikutnya, apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi gereja, sekretariat dibuka tiap Senin sampai Selasa kecuali hari libur, mulai jam 8 sampai jam 14. Sekali lagi, dibuka sekretariat di SAP setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mulai jam 8 sampai 14. Kemudian tiap hari Rabu dan Jumat ada hamba-hamba Tuhan yang piket mulai jam 9 sampai jam 12. Bukan Rabu, Selasa dan Jumat mulai jam 9 sampai jam 12. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedia untuk melayani Bapak Ibu dalam keperluan konseling yang Bapak Ibu perlukan. Kiranya pengumuman cukup sekian. Jangan lupa kami menghimbau seluruh jemaat yang ada tetap lakukan kegiatan dengan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jauhi kerumunan. Ya, mungkin itu pengumuman yang ada. Saya kembalikan kepada hambanya yang akan menutup ibadah dalam doa berkat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan sama-sama berdoa, tundukkan diri. Bapa kami yang ada di dalam surga, di akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu, untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah kali ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Di situasi yang sulit saat ini, Engkau terus beserta dengan mereka Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kepada mereka semangat Tuhan. Karena kehidupan Engkau Tuhan adalah hari esok yang penuh harapan bagi setiap umat Tuhan yang tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau kiranya memberkati Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini. Bapak kami mohon kemurahan-Mu, Engkau kiranya memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mereka dapat bekerja bersama dengan Engkau, mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa biarlah pemberitaan Injil di negeri ini dapat Tuhan menolong setiap Tuhan bangsa ini, orang-orang yang belum mengenal Engkau.
untuk mereka percaya kepadamu Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh ada di dalam persekutuan dengan Engkau Bapa. Ini yang menjadi doa kami, tetap berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau memberkati gembala senior kami, juga untuk Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada, para aktivis, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu, biar kami memiliki visi yang sama untuk Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau boleh Tuhan dimasyurkan nama-Mu ke atas semua orang Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum mempercayai Engkau. Pakai gereja-Mu sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan, penghiburan senantiasa ada dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.